Selamat datang mahasiswa baru Pendidikan Bahasa Perancis UNY 2021. Hari ini kita akan berbicara sesuatu yang sangat spesial yang adik-adik di sini pasti sudah lama mendengarnya sejak berhasil masuk ke PBB tentang hiper. Nah, kata-kata ini pasti sudah sering didengar kan ya. Dan sekarang kita akan mulai membahas satu persatu dan apa sih itu hiper. Dan di sini akan dikemas secara santai dengan talk show. Saya sebagai Master of Ceremony, kalian bersaja akan membantu jalannya talk show Bonjour Hiper kali ini. Kami juga mengharap di situasi pandemi seperti ini kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan, tetap bahagia, tetap semangat, dan selalu fokus pada tujuan dan cita-cita kalian. Untuk pertama kalinya nih, aku akan ngajak kalian ke pengurus inti. Nah, di pengurus inti ada ketua. Karena sekarang ketua tidak bisa berhalangan hadir, maka aku langsung aja nih ke wakil ketua, Kak Melisa. Nah, gimana ini untuk pengurus inti di Hiper sendiri? Bisa tolong dijelaskan Kak Melisa? Oke, untuk apa sih Hiper itu? Jadi Hiper itu merupakan organisasi mahasiswa di tingkat jurusan Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNY. Dan tugas umum dari Hiper sendiri itu merupakan penyambung informasi antara mahasiswa Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNY dengan dosen ataupun mahasiswa dari jurusan lain, seperti itu. Oke Kak, merci penjelasannya Kak Melisa. Di sini lanjut ke pengurus inti. Tadi di dalamnya ada apa aja sih Kak Melisa? Kalau boleh tahu? Oke, untuk pengurus inti sendiri itu ada ketua Hiper itu Oka Rinaldi Akbar, dan tugasnya juga bertugas sebagai penyambung eksternal antara Hiper dengan jurusan lain. Dan untuk wakil ketua Hiper sendiri itu saya, Putri Melisa, dengan tugas menjaga internal dari Hiper sendiri. Untuk bendahara juga untuk mengatur masalah kas ya, bendahara 1 dan 2, serta sekretaris juga masalah surat menyurat seperti itu. Dan bendahara sendiri, bendahara 1 itu ada Putri, bendahara 2 ada Tia, sekretaris 1 ada Ririn, sekretaris 2 ada Fani, seperti itu. Oke Kak, kira-kira nih ketua itu tugas selain itu tadi apa ya? Atau wakil ketua ada tugas lain juga? Bagaimana? Ketua dan wakil ketua apakah ada tugas atau kewajiban lain yang selain disebutkan Kak Melisa tadi? Apa aja nih Kak kira-kira? Oke, untuk tugas dari ketua sendiri itu pertama menjalin relasi eksternal ya yang ada di Hiper dengan jurusan, khususnya himpunan jurusan lain ya, dan juga membantu tugas dari wakil ketua dalam menjaga internal Hiper, sama terakhir itu LPJ, membantu tentang laporan pertanggungjawaban itu di akhir keperiodian. Terus untuk wakil ketua juga selain menjaga internalan Hiper, itu ada juga piket sekretariat, tapi karena kondisi kita lagi pandemi, jadi untuk piket sekretariat itu agak sulit ya dilakukan ya. Dan yang terakhir itu tentang sharing antar pengurus aja, seperti itu.
Baik Kak Melisa, selaku Wakil Ketua, terima kasih atas penjelasannya, Ketua dan Wakil Ketua. Selanjutnya aku mau ngupas lebih dalam lagi nih tentang Sekretaris 1 dan 2. Silakan. Baik, perkenalkan saya Ririn Butari. Di sini saya diamanahi sebagai Sekretaris 1. Oke, Kak Ririn, sebagai Sekretaris 1, apa aja sih yang dikerjain oleh Sekretaris ini? Dilaksanakan oleh Sekretaris 1. Yang pertama yaitu membuat catatan tentang surat keluar. Yang kedua, membantu untuk membuat notulensi dan presensi. Yang ketiga, membantu sekretaris kegiatan dalam pembuatan proposal, surat, dan LPJ. Dan yang terakhir ada bersama bendahara nantinya membuat LPJ di tengah periode dan akhir periode. Oke, terima kasih Kak Ririn atas penjelasannya. Saya akan ke Sekretaris 2. Dipersilakan. Perkenalkan, nama aku Fani, di HIPER sebagai Sekretaris 2. Oke Kak Fani, di HIPER sendiri Sekretaris 2 ini fungsinya apa ya? Apakah sama seperti Sekretaris 1 tadi? Ya, tugasnya hampir sama, namun ada juga beberapa yang berbeda. Yang pertama, untuk tugas Sekretaris 2 itu yaitu mencatat surat masuk, kemudian mencatat daftar inventaris dan peminjaman. Selanjutnya yaitu ada temu sekretaris departemen, dan yang ketiga yaitu bersama Sekretaris 1 dan bendahara membuat LPJ tengah periode dan akhir periode. Oke Kak Fani, merci atas penjelasannya Sekretaris 2. Aku mau ngulik lagi nih untuk bendahara yang biasanya sih ngurusi keuangan ya di suatu organisasi atau himpunan. Nah, dipersilakan kepada bendahara 1 untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sianisi, bisa dipanggil Putri sebagai bendahara 1. Oke, Kak Putri di sini nih sebagai bendahara 1. Tugasnya ngapain aja sih, Kak? Jadi tugas dari bendahara 1 itu ada 3 ya. Yang pertama itu mengurus aliran dana DIPA dari fakultas. Terus yang kedua, membantu bendahara kegiatan membuat laporan keuangan kegiatan. Yang terakhir, bekerja sama dengan sekretaris membuat LPJ tengah periode dan akhir periode. Oke, merci Kak Putri atas penjelasannya sebagai bendahara 1. Aku mau lanjut juga, ada satu lagi bendahara 2. Dipersilakan Kakak memperkenalkan namanya. Halo, perkenalkan nama aku Tia sebagai bendahara 2. Oke, Kak Tia nih ya sebagai bendahara kedua. Tugasnya ngapain aja nih Kak di HIPER nih? Kalau tugas bendahara 2 itu yang tadi udah disebutin, mengurus aliran uang kas. Terus yang kedua ada membantu bendahara 1 dan juga bendahara kegiatan untuk membuat laporan kegiatan. Dan yang terakhir juga membantu sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban tengah periode maupun akhir periode. Baik Kak Septia, merci atas penjelasannya sebagai bendahara 2 di HIPER. Merci buku. Baik, akan saya lanjutkan. Langsung saja kita ke departemen yang pertama, yaitu Departemen Bakri. Bisa kenalin dulu dong Kak, siapa yang jadi Kepala Departemen Bakri? Silakan. Hai, nama aku Christian Tamaria Pelin. Aku Kepala Departemen dari Bakat Minat Kreativitas Itu Penting atau biasa disebut Bakri. Oke, jadi Bakri itu singkatan dari Bakat, Minat, dan Kreativitas Itu Penting. Nah, sebenarnya di Bakri sendiri tuh ngapain aja Kak? Ada apa aja di dalamnya? Oke, dari namanya aja itu Bakat, Minat, Kreativitas Itu Penting. Bakri itu ada departemen yang menaungi komunitas-komunitas HIPER. Di HIPER itu ada 4 komunitas. Yang pertama ada
Metnong, itu teaternya Hiper. Yang kedua ada Jolidong, itu komunitas narinya Hiper. Kemudian yang ketiga ada Hiperkustik, itu komunitas musiknya Hiper. Kemudian yang terakhir ini yang paling baru, ini ada komunitas Hype Sport, komunitas untuk e-sportnya Hiper. Jadi semua teman-teman yang punya talent di setiap 4 kelas ini tuh mereka nanti bakal masuk ke komunitas, kayak yang bisa drama nanti masuk ke Metnong, yang bisa nari masuk ke Jolidong, yang bisa main alat musik masuknya ke Hiperkustik, dan yang paling baru ini itu biasanya anak-anak yang suka main game online masuknya ke e-sport. Gitu. Oke, jadi setiap itu tadi ya ada 4 tadi, biasanya ngapain aja nih Kak, atau sebagai pengisi acara, kegiatan Hiper atau gimana? Di Bakri sendiri itu punya proker yang dinaungi oleh para Bakri. Jadi proker Hiper yang dinaungi oleh proker Bakri. Itu ada 3. Yang pertama ada Lafet. Lafet itu sendiri adalah proker Hiper untuk ulang tahun Hiper yang diadakan setiap tahunnya di awal kepengurusan Hiper. Biasanya itu antara April atau sampai Juni di awal pengurusan. Kemudian yang kedua itu ada inaugurasi. Inaugurasi itu apa? Inaugurasi itu proker Hiper untuk magangnya maba. Jadi nanti maba tahun ini yang baru masuk itu bakalan bisa belajar untuk kepanitiaan di inaugurasi. Dari mulai jadi koor sampai dari mulai dari ketua, bendahara, sekretaris hingga koor-koornya itu nanti anak-anak dari maba ini yang berkontribusi. Kemudian selain itu juga ada yang ketiga itu Sarkom. Sarkom itu apa? Sharing komunitas. Sharing komunitas itu biasanya nanti Bakri membuat sebuah proker di mana nanti anak-anak semua dari komunitas itu berkumpul untuk evaluasi diri selama setahun ini apa aja sih yang dilakukan komunitas dan apa aja proker-proker yang sudah dilaksanakan. Lebih ke keakraban antara komunitas sih kalau sharing komunitas itu. Jadi nanti kita mempertemukan semua komunitas, nanti kita sharing nih di Metnong udah ngapain aja, di Jolidong udah ngapain aja, dan seterusnya. Gitu sih Ala. Oke, jadi untuk mahasiswa baru nantinya bisa belajar dulu ya Kak ya untuk lewat inaugurasi tadi, begitu ya? Nanti sama nanti maba-maba yang punya bakat minat kayak seperti tadi Metnong, teater, nari, masuk Jolidong, bisa main musik itu bisa masuk ke Hiperkustik, dan yang suka main game itu nanti kalian bisa masuk ke e-sport. Jadi kalian bakalan diajarin buat main game sama maba-maba. Selain untuk menjaga internal dari antara pendidikan bahasa Prancis, e-sport juga bisa dijadiin tempat buat refreshing selain belajar ya kan gitu. Oke, berarti kreativitas dan bakat yang itu bisa menjaga kekeluargaan dan kesulitan di dalam keluarga pendidikan bahasa Perancis ya di UNY ini Kak ya. Oke, baik Kak, merci buku atas penjelasannya. Kepala Departemen Bakri, Kak Christine. Aku lanjutin lagi ke departemen berikutnya, Depmaskom. Sebenarnya ini mungkin sudah pada tahu ya atau bisa mengira-ngira, tapi supaya bisa lebih jelas lagi, kita langsung sambut aja kepada Kepala Depmaskom. S'il vous plaît, Kak. Merci Alam. Bonjour à tous. Aku Naftalia Andaya Putri atau biasa dipanggil Nafta. Aku di sini diamanahi sebagai Kepala Departemen Humas dan Komunikasi atau disingkat Depmaskom, yang dalam bahasa Perancisnya itu Departement des Relations Publiques et des Médias. Nah, apa sih Depmaskom itu? Depmaskom itu merupakan departemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja Hiper UNY yang melingkupi ranah kehumasan dan juga komunikasi, baik itu internal di dalam jurusan maupun kampus kita sendiri maupun eksternal ke luar kampus atau jurusan lain. Nah, Depmaskom sendiri itu punya 3 program kerja, yaitu pendelegasian, pengelolaan media sosial, dan juga studi banding. Seperti yang kalian tahu, kalau pengelolaan media sosial kita punya Twitter, Line, LinkedIn, terus ada Instagram yang biasa kalian lihat itu, atau YouTube juga kita punya, dan juga blog Hiper. Itu semua Depmaskom yang mengelolanya. Nah, kalau pendelegasian sendiri itu
dari Depmaskom bertugas untuk menjembatani atau menyalurkan delegasi. Jadi kita mencari orang atau mahasiswa pendidikan bahasa Prancis yang sekiranya berpotensi untuk mewakilkan pendidikan bahasa Prancis ini untuk menjadi calon sekjen maupun calon konjen ke IMASPI maupun multikomparasi IMASPI atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan lomba atau organisasi lain. Terus yang terakhir itu ada studi banding. Seperti kalian tahu itu tugasnya untuk mengunjungi maupun kita dikunjungi oleh organisasi lain di luar HIPER. Baik itu di ranah kampus kita, misalkan ke jurusan lain, misal ke Himakom atau jurusan lain yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi kita juga berkunjung ke hima lain, misalnya ke universitas tetangga kita UGM atau yang lain sebagainya. Itu gunanya itu untuk membahas atau sharing tentang pengalaman organisasi kita maupun perkuliahan kita. Jadi kita membandingkan, namanya juga studi banding kan. Jadi Maskom segitu aja sih. Baik, merci. Merci Kak Nafta. Jadi Depmaskom departemen yang punya hubungan atau relasi yang luas banget ya Kak ya, bukan cuma di internal tapi juga ke eksternal juga gitu, dan bisa menambah wawasan juga ya mahasiswa pendidikan bahasa Prancis UNY dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, bahkan di luar kampus pun juga bisa dijangkau begitu ya Kak ya. Depmaskom Benar sekali. Bukan hanya internal namun juga eksternal gitu, dan melatih juga keorganisasian juga dan mengembangkan diri mahasiswa juga. Lalu ada lagi nggak Kak mungkin Depmaskom selain itu program kerjanya? Untuk saat ini hanya 3 program kerja itu aja sih. Lebih fokus pendelegasian, terus mengelola sosial media HIPER maupun blog HIPER, terus yang terakhir studi banding. Oke, berarti sudah cukup banyak ya Kak ya program-programnya, dan berarti pada masa pandemi seperti ini sosial media yang HIPER punya itu lebih aktif ya Kak ya, bisa lebih aktif ya? Iya benar banget, soalnya kan kita nggak bisa ketemu offline, jadi kita mengandalkan sosial media HIPER untuk menyalurkan informasi gitu. Oke, merci buku Kak Nafta atas penjelasannya. Depmaskom. Selanjut aku akan bahas lagi yang berikutnya, Departemen Kaderisasi. Nah ini seperti kalau dengar-dengar seperti partai ya, ada kader-kader gitu atau politik-politik gitu lah. Langsung aja biar nggak penasaran nih adik-adik kita, Kak siapa yang menaungi Kepala Departemen Kaderisasi? S'il vous plaît. Oke, terima kasih Alam. Perkenalkan, nama saya Cindy. Di sini aku diamanahi sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Nah, Departemen Kaderisasi itu departemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja HIPER yang mencakup ranah pengkaderan dan peningkatan potensi kecerdasan berorganisasi serta membantu wakil ketua dalam menjaga internal HIPER. Nah, dari kaderisasi sendiri kita mempunyai 2 proker, yaitu Bienvenue dan KPU. Bienvenue itu singkatan dari Bienvenue Serge Nouveau Étudiant, yang merupakan serangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang bertujuan agar mahasiswa baru dapat menyesuaikan diri dan mengenal lingkungan kampus. Nah, Bienvenue ini ada 3 serangkaian. Yang pertama ada PKKMB jurusan atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, lalu AMT atau Achievement Motivation Training. AMT ini pemberian motivasi kepada mahasiswa baru, lalu yang terakhir ada Sikrap atau Siang Akrab. Nah, Sikrap ini bertujuan untuk mengakrabkan antar mahasiswa baru. Yang terakhir itu proker KPU atau Komisi Pemilihan Umum.
proker ini dibentuk karena akan diadakannya pemilihan ketua Hiper FPS UNY. Nah, dari KPU ini acaranya ada kayak debat calon ketua Hiper dan juga ada sidang umum Hiper FPS UNY. Gitu teman-teman dari kaderisasi. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Cindy atas penjelasannya. Apa itu kaderisasi? Semoga adik-adik kita warga PBB yang baru ini bisa lebih mengenal dan paham ya apa itu kaderisasi hiper itu sendiri. Untuk sekarang kaderisasi sedang melakukan apa ini Kak? Kalau boleh tahu nih. Kaderisasi sekarang proker kita yang lagi berjalan itu Biang Nuve. Biang Nuve sekarang lagi berjalan. Baik, Biang Nuve ya. Oke. Merci buku Kak Cindy atas penjelasannya. Merci buku. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Departemen Soskesma. Dipersilakan kepada kakak-kakak. Departemen Soskesma. Halo, perkenalkan nama saya Indah Faturahma. Di sini saya diamanahi sebagai Kepala Departemen Soskesma atau Departement de Social et d'Entrepreneuriat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proker Hiper yang melingkupi ranah sosial dan kesejahteraan mahasiswa PB Prancis dan lingkungan sekitarnya. Nah, di Soskesma ini kita ada 3 proker. Yang pertama itu ada L'Entrepreneuriat, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan dana untuk kas Hiper. Yang pertama itu kita ada jual korsa, kamus, dan buku-buku serta merchandise. Jadi maba itu biasanya kalau di awal-awal masuk kuliah, sebelum kuliah itu biasanya ada Soskesma yang biasa nawarin korsa, kamus itu buat kegiatan kuliah. Karena sebenarnya kalau kita kuliah online itu kalau korsa itu biasanya ada hari wajibnya lah, itu hari Kamis biasanya pakai korsa semua, korsa jurusan. Ini yang lagi dipakai. Nah, terus dan kamus-kamus itu kamus yang dipakai dalam proses pembelajaran perkuliahan, itu biasanya buku-bukunya juga kita jual. Nah, terus yang terakhir itu kita dalam program L'Entrepreneuriat ini ada merchandise. Itu biasanya kita bekerja sama dengan departemen lain untuk bikin merchandise dan kita jual. Seperti yang udah pernah itu kita kerjasama sama Bakri, itu di acara Lafet kita jual merchandise. Yang kedua itu ada angket et conseil, yaitu membantu anggota Hiper untuk menyampaikan aspirasi terhadap pengurus Hiper dan atau jurusan PBP. Jadi dalam angket itu kita biasanya membahas keluh kesah mahasiswa atau ya maba bisa lah mungkin berkeluh kesah gimana jurusan bahasa Perancis atau isu-isu yang sedang terjadi gitu di PBP. Nah, itu nanti kita akan menyebar, kalau offline pakai angket gitu, pakai kertas, kalau online gini biasanya kita menggunakan Google Form. Yang ketiga, kita ada La Charité, yaitu sebagai bentuk kepedulian terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Jadi proker kita La Charité ini kita menggalang dana, kemudian menyerahkannya itu ke orang yang membutuhkan, seperti bisa dibilang baksos. Jadi kita biasanya ke panti asuhan seperti itu. Terima kasih. Oke, merci buku Kak Indah atas penjelasannya Soskesma. Jadi buat yang suka berwirausaha gitu ya Kak, jual-jualan gitu, Soskesma ini cocok banget gitu ya, dan bisa dibilang deket banget sama yang jual-jualan merchandise, terus usaha-usaha gitu ya. Dan juga bukan hanya bukan hanya ke internal, tapi Soskesma ternyata juga ke eksternal untuk membantu masyarakat seperti La Charité ini tadi, penggalangan dana dan bakti sosial. Jadi kompleks juga, bisa di samping ikut organisasi juga bisa mendapatkan amal kebaikan gitu ya Kak ya. Oke. Merci buku Kak Indah atas penjelasannya. Saya lanjutkan untuk PSDM yang terakhir ini,
PSDM sebenarnya apa ya Kak? Boleh dijelaskan? S'il vous plaît. Suara aku masuk Pak? Masuk Kak, masuk. Oke. Teman-teman, perkenalkan nama aku Dia. Aku di sini sebagai Kepala Departemen PSDM. Apa itu PSDM? PSDM merupakan pengembangan sumber daya mahasiswa atau dalam bahasa Prancisnya Departemen de Développement de Recherche Étudiant. Nah, PSDM itu merupakan departemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja yang meliputi ranah pengembangan sumber daya mahasiswa pendidikan bahasa Prancis XBS dan D. Nah, di PSDM ini ada 3 proker. Proker yang pertama yaitu ada Tourdetur. Apa itu Tourdetur? Tourdetur merupakan kelompok belajar mahasiswa pendidikan bahasa Prancis yang diselenggarakan selama 2 bulan, biasanya dimulai di minggu kedua bulan September oleh HIPER dengan tujuan untuk mengasah dan meningkatkan skill kemampuan berbahasa Prancis mahasiswa pendidikan bahasa Prancis. Biasanya program ini ditujukan untuk mahasiswa baru yang mungkin belum ada basic nih tentang bahasa Prancis. Jadi disarankan dan jika berkenan mahasiswa baru bisa mendaftar nih ke Tourdetur. Nah, di Tourdetur ini tentor-tentor yang akan mengajari kalian tuh juga nggak sembarangan. Di Tourdetur, tentor-tentor diseleksi, mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi tertulis, lalu ada seleksi wawancara. Jadi semuanya itu benar-benar berkompeten. Terus yang kedua ada program kerja seminar. Nah, apa itu seminar? Seminar merupakan acara yang diselenggarakan setiap setahun sekali oleh Departemen PSDM HIPER UNY untuk memberi ilmu serta wawasan mengenai berbagai hal yang tidak jauh dari Prancis bagi mahasiswa bahkan masyarakat umum demi mengembangkan potensi SDM para individu. Kemudian yang program kerja yang terakhir yaitu workshop. Workshop merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill dengan keaktifan yang seimbang antara narasumber dan peserta. Demikian juga dengan workshop yang akan diselenggarakan oleh HIPER. Sekian dari aku, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Jihan selaku Kepala Departemen PSDM. Jadi di PSDM ini, PSDM HIPER ya, jadi banyak banget program-program kerjanya. Tadi saya ingat ada DETUT ya Kak ya, ini kan berarti nggak perlu khawatir warga PBB baru atau adik-adik kita yang nanti takut kalau belum bisa bahasa Perancis atau aku nggak pede ternyata masuk sini. Nah ternyata kakak-kakak di sini gitu ya, secara interesting gitu ada dan mau gitu, keberadaannya bisa dengan kekeluargaan ya tentunya, dan semuanya bisa belajar bareng gitu ya Kak ya. Jadi tidak perlu khawatir, semuanya akan belajar bersama dan semuanya membangun satu sama lain karena kita adalah satu keluarga, kita solid begitu. Nah tadi juga ada seminar ini juga bagus banget ini, apalagi untuk generasi milenial yang sekarang di pandemi ini kan pasti di rumah terus gitu ya, mungkin ngerasa bosen lah, bisa ikut seminar-seminar yang diadakan oleh Departemen PSDM HIPER ini, dan membantu sekali berarti untuk mahasiswa warga PBB baru maksudku untuk bisa mengembangkan dirinya melalui berbagai seminar-seminar yang tentunya bermanfaat dan berwawasan luas gitu. Nah tadi juga ada workshop ini bagus banget juga ini buat milenial, apalagi warga PBB pendidikan bahasa Perancis. Di workshop ini kan tadi disebut sama Kak Jihan ya, bisa meningkatkan skill ya. Berarti mahasiswa pendidikan bahasa Perancis tidak hanya dapat materi keperansisan, tapi juga bisa mengembangkan dirinya, begitu kan Kak? Melalui workshop-workshop yang diadakan oleh Departemen PSDM HIPER. Bagus banget ini
sebuah satu paket ya, program yang lengkap itu yang warga PBB baru itu bisa ikuti, dan sepertinya menurut saya emang harus wajib diikuti ya nanti kalau ada seminar atau berbagai workshop atau pelatihan, karena bisa menambah skill dan juga mengembangkan diri, bukan hanya materi textbook gitu ya istilahnya tentang Perancis-an, tapi juga di sini kita dapat berbagai ilmu yang banyak yang bisa kita pakai nantinya untuk menghadapi dunia yang sebenarnya nanti. Mahasiswa kan jalannya masih panjang ini ya. Baik Kak Jihan, merci buku atas penjelasannya. PSDM lengkap banget, dan semoga adik-adik kita ini semuanya paham dan bisa lebih dekat lagi, lebih kenal apa itu PSDM dan sebagainya yang telah dijelaskan oleh Kak Jihan ini tadi. Baik, sepertinya kita sampai di ujung acara Bonjour Hiper 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan bersaja sebagai Master of Ceremony mengucapkan merci beaucoup atas perhatiannya sekalian. Bila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf.